Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin muslimat serta anak-anak pelajar di mana saja Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Ikhwati iman rahimakumullah. Ada 3 jenis sujud selain sujud di dalam sholat yang akan saya sajikan di channel Karakteristik Muslim. Semua jenis sujud ini seringkali dalam prakteknya masih membingungkan, terutama bagi anak-anak di sekolah. Yakni sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Insya Allah ketiga jenis sujud ini akan kami sajikan dan kami akan praktekkan satu persatu. Namun kali ini saya akan praktekkan sujud sahwi terlebih dahulu. Untuk sujud syukur dan sujud tilawahnya, tonton terus video saya di Karakteristik Muslim Channel. Saudara-saudara rahimakumullah, sujud sahwi artinya sujud lupa. Sahwi itu berasal dari kata sahwun yang artinya lalai atau lupa. Dengan demikian sujud sahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa, yaitu lupa, ragu dalam sholat apakah kelebihan atau kekurangan rakaat, dan lupa mengerjakan tasyahud awal. Nah, tata cara sujud sahwi secara garis besar ada 2 ketentuan, yaitu dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Kedua hal tersebut dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang kedua-duanya sama-sama derajatnya sahih. Hadis pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa sujud sahwi dikerjakannya setelah salam. Lalu hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Buhainah yang menerangkan bahwa sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Kedua cara ini menjadi landasan dalil. Kedua hadis tersebut dalil sebagai landasan atau dasar hukum bagi kita yang sangat kuat untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya tergantung kepada kondisi yang berbeda untuk setiap masalah atau kasus yang dialami dalam setiap sholat. Dan para ulama sepakat letak sujud sahwi ini di antara sebelum dan sesudah salam hanya bersifat anjuran. Artinya, jika dalam melaksanakan sujud sahwi masih terjadi salah posisinya, sholatnya tetap sah. Hadirin rahimakumullah, untuk itu tonton praktek sujud sahwi yang akan kami tayangkan satu persatu latar belakang dilaksanakannya sujud sahwi. Anak-anak sekalian, lupa tidak tasyahud awal atau akhir adalah latar belakang perlunya kita untuk sujud sahwi. Dalam video ini saya akan praktekkan salat 2 rakaat saja, jadi lupa tidak tasyahud akhir. Ada 2 ketentuan yang berlaku tentang lupa tasyahud akhir ini, yaitu ada yang harus sujud sahwi, ada yang tidak perlu pakai sujud sahwi. Dalam video ini adalah contoh lupa tasyahud akhir namun tidak perlu sujud sahwi, yaitu anak-anak bisa lihat sendiri nanti prakteknya adalah ketika saya harusnya di rakaat kedua melakukan tasyahud akhir, lalu saya lupa, malah berdiri kembali saking lupanya, tapi dalam posisi yang masih jongkok, masih belum sempurna berdiri.
ketentuannya langsung saja kita melakukan tasyahud akhir dan kemudian sholatnya ditutup dengan salam tanpa harus sujud sahwi. Demikian. Anak-anakku, sekarang saya akan terangkan tentang lupa tidak tasyahud awal atau akhir, yaitu yang seharusnya duduk di rakaat kedua untuk melakukan tasyahud awal, namun langsung saja berdiri untuk melakukan rakaat ketiga dengan posisi berdirinya sempurna, dalam keadaan i'tidal sempurna. Nanti bisa dilihat prakteknya dalam video ini. Maka kalaulah demikian, kita sudah berdiri sempurna, tidak boleh kita duduk kembali untuk melakukan tasyahud awal yang terlupakan tadi, melainkan ketentuannya adalah kita harus terus melanjutkan sholat ke rakaat yang ketiga sampai selesai sholatnya. Umpamanya kita akan melakukan sholat maghrib 3 rakaat, ya selesaikan saja rakaat itu tanpa diawali oleh tasyahud duduk tasyahud awal. Nah, tapi ketika sholat itu akan selesai, akan berakhir, maka sebelum salam di tasyahud yang terakhir itu kita ganti. Yang tertinggal tasyahud awal tadi adalah dengan sujud sahwi, yaitu sebelum salam kita ganti dengan sujud sahwi terlebih dahulu, yaitu sujud 2 kali dengan doa dan bacaan-bacaan yang akan saya terangkan nanti kemudian. Demikian. Anak-anakku sekalian, perlunya sujud sahwi juga dikarenakan kekurangan dalam rakaat sholat. Contohnya yang seharusnya 4 rakaat karena lupa jadi 3 atau mungkin jadi 2 rakaat. Jika yang seharusnya 4 rakaat kurang 2 rakaat, maka sebelum sujud sahwi perlu ditambah dulu 2 rakaat. Jika kurangnya 1 rakaat, maka sebelum sujud sahwi perlu ditambah 1 rakaat. Rasulullah SAW pernah tertinggal 2 rakaat ketika sholat duhur dan asar. Lalu Rasul menyempurnakan yang tertinggal. Lalu setelah salam sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Sujud sahwi setelah salam juga sesuai dengan pendapat Komisi Fatwa Saudi Arabia. Umpamanya seharusnya duhur 4 rakaat, namun karena lupa dikerjakan hanya 2 rakaat saja. Setelah selesai sholat, lantas kita ingat ya bahwa kita telah kekurangan rakaat, atau ada orang yang mengingatkan seperti pada video ini diingatkan bahwa kita kurang 2 rakaat, maka kekurangan yang 2 rakaat itu segera kita tambah dulu. Artinya kita sholat lagi 2 rakaat menambal kekurangan yang tadi kita lupakan. Nah, kita saksikan peragaan pada video ini. Saya sedang menambah 2 rakaat kekurangan atau kelupaan tadi. Maka sempurnakan dulu sholat yang kekurangan tadi, yaitu 2 rakaat sampai salam selesai, sampai kita melakukan salam ketika sholat. Nah, sesudah memberi salam, hendaklah kita tambah dengan 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Mari kita perhatikan, saya sedang melakukan tasyahud akhir, yaitu sholat yang tujuannya menambal atau kekurangan yang tadi 2 rakaat tadi. Nah, saya melakukan salam yang terakhir ke kanan ke kiri, lalu diakhiri dengan sujud 2 kali. Sujud yang pertama nanti bacaannya seperti apa di akhir saya akan terangkan ya. Lalu sujud lagi yang kedua, sujud sahwi dilakukan hanya 2 kali sujud, lalu diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Demikian.
Lalu salah satu hal yang mendasari kenapa kita perlu sujud sahwi juga adalah kelebihan jumlah rakaat sholat yang biasanya baru disadari setelah selesai sholat. Yaitu apabila kelebihan jumlah rakaat sholat, umpamanya duhur 5 rakaat, ya, duhur 5 rakaat seharusnya 4 rakaat kan. Dalam hal ini seperti juga pernah dialami di dalam hadis Rasulullah SAW, diceritakan setelah Rasul menambah 4 rakaat menjadi 5 rakaat, lalu diberitahu oleh sahabat Rasulullah, lalu beliau duduk iftirasi, yang tadinya duduk tasyahud akhir gitu ya, beliau langsung merubah duduknya menjadi posisi duduk iftirasi, yaitu seperti duduk tasyahud awal, yaitu kaki kanan tegak, kaki kiri diduduki pantat. Nanti bisa dilihat pada video selanjutnya fotonya seperti apa. Nah, lalu beliau Rasulullah SAW duduk sujud sahwi langsung. Setelah itu lalu salam kembali, salam dalam sujud sahwi. Umpamanya sholat duhur 4 rakaat namun dikerjakan 5 rakaat. Nah, ini sudah menambah rakaat. Lalu ingat setelah sholat selesai atau diingatkan oleh orang lain. Jadi boleh jadi kita ingat sendiri setelah selesai sholat, boleh jadi juga nanti kasusnya orang lain mengingatkan bahwa kita telah melakukan kelebihan dalam rakaat sholat duhur yang harusnya 4 rakaat, karena kita terlalu khusyuk melamunnya, malah kita tambah menjadi 5 rakaat. Nah, ini dalam video ini saya sedang melakukan tasyahud akhir. Nah, karena sholatnya 5 rakaat ini, lantas saya ingat bahwa saya telah lebih dan orang lain barangkali mengingatkan bahwa saya telah melakukan kelebihan dalam sholat. Setelah itu maka merubah posisi duduk, lalu saya melakukan sujud 2 kali ya, dengan doa yang nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, setelah itu duduk 2 kali langsung salam ke kanan dan ke kiri. Demikian. Sujud sahwi dilakukan dengan cara seperti halnya sujud pada sholat. Lalu sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud dan dipisah dengan duduk sejenak, namanya duduk iftirasi ya, duduk iftirasi. Lalu disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud dan bangkit dari sujud, dan tidak ada yang dinamakan takbiratul ihram. Kemudian tidak ada juga tasyahud, dan setiap gerakan itu selalu takbir. Doa sujud sahwi berdasarkan hadis yang sahih, tidak ada doa yang khusus, maka boleh membaca doa maupun tidak membaca doa ketika sujud sahwi. Hanya saja Rasul SAW mengajarkan beberapa doa ketika sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat ini doanya bisa dibaca ketika sujud sahwi, yaitu yang pertama doa yang sudah populer, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, artinya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Lalu doa yang kedua adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, artinya Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Anak-anakku sekalian, lalu dianjurkan pula anak-anak untuk membaca doa-doa sujud sahwi yang lain yang merupakan anjuran ya, yang anjuran untuk bahan hafalan, yaitu doa yang populer yang suka diajarkan di sekolah adalah Subhana ma la yanamu wa la yashu, artinya Maha Suci Allah, Zat yang tidak tidur dan lupa. Demikian sekitar doa
sujud sahwi yang dapat Bapak ajarkan dalam kesempatan ini.